Artis Indonesia yang punya media sosial paling besar adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena dia sampai saat ini, kalau tadi gue cek, punya followers 75 juta lebih follower. Wow, itu banyak banget ya. Tips bagaimana sih bikin konten sosial media di kita sebagai seorang yang pengen menjadi artis? Atau kita udah artis, sudah lama muncul, tapi sekarang kita udah mulai-mulai nih menghilang. Kita harus bikin konten yang seperti apa sih, Kak? Oke. Hai Brizer, masih kembali bersama gue Rizky Briz. Di monolog kali ini gue akan ngebahas tentang sebenarnya perlu nggak sih seorang artis itu mempunyai media sosial? Atau perlu nggak sih bikin konten yang update media sosial? Oke, sebelumnya gue mau jabarin dulu. Sekarang, di zaman era sekarang ini yang semua serba media sosial dan serba konten, menurut gue kalau bilang perlu, ya perlu. Karena apa? Oke, kebetulan gue juga bisnis entertainment ini juga bergerak bisnis di bidang artis manajemen. Soalnya gue jabarin dulu, kenapa media sosial itu diperlukan untuk menjadi seorang artis. Tapi ini pokoknya antara perlu dan nggak perlu ya. Tapi gue akan menjelaskan dari si perlunya dulu. Kenapa perlu? Karena gue bergerak di bidang artis manajemen, jadi beberapa PH atau beberapa brand, agency, biasanya mereka akan minta, zaman dulu, mereka minta, Mas Rizky boleh tolong dikirimin dong portfolio talent-talentnya, foto-fotonya. Tapi sekarang beda. Rata-rata para agency atau para PH, mereka minta media sosialnya, kirimin Instagramnya atau kirimin TikToknya. Jadi mau nggak mau gue mengirimkan nih beberapa artis gue, akun-akun Instagramnya, dan mereka melihat portfolionya dari postingan kita di situ. Mungkin kalau bisa dibilang sekarang artis Indonesia yang punya media sosial paling besar adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena dia sampai saat ini, kalau tadi gue cek, punya followers 75 juta lebih follower. Wow, itu banyak banget ya. Jadi selain memang dia punya karya, dia juga punya kemampuan talenta dalam berakting, dalam hosting segala macam. Dia juga mempunyai konten-konten yang luar biasa dan punya follower yang banyak. Dan sebenarnya perlu nggak sih postingan kita itu rapi, cantik tampilannya, harus beauty shoot atau segala macam? Menurut gue sebenarnya bisa dibilang nggak harus ya sebenarnya. Kalau seperti yang kita lihat postingannya Raffi Nagita juga bisa dibilang postingannya juga nggak yang angle-nya bagus, begini, tapi punya 75 juta follower. Yang penting isi kontennya menarik dan juga memang secara penyampaian dan menginfluence masyarakatnya juga bagus. Oke, terus tapi sekarang juga kalau bisa kita lihat banyak media sosial juga bisa dibilang banyak juga artis yang nggak punya media sosial, tapi dia juga tetap laku, tetap eksis. Contoh bisa kita lihat kalau untuk di dunia film, di dunia acting, kita bisa lihat Reza Rahardian, Christine Hakim. Terus juga banyaklah beberapa artis yang nggak punya akun sosial media. Tapi itu dia masih banyak laku di peraktingan dunia film, dan filmnya rata-rata meledak. Oke, sekarang gue jabarin dulu makanya. Kenapa tadi antara perlu dan nggak perlunya punya akun sosial media. Bagi gue pribadi, artis itu perlu punya media sosial. Rata-rata artis sebaiknya punya media sosial karena apa tadi? Kebutuhannya adalah, kalau kita sebagai artis manajemen, rata-rata brand, rata-rata PH minta akun sosial medianya buat dia ngecek apa sih postingannya, lihat portfolionya segala macam. Terus juga buat menentukan berapa sih red cardnya yang cocok untuk kalau kita mau endorse orang tersebut, karena insight-nya akan seperti apa ketika brand kita dipromosikan oleh artis tersebut. Tapi untuk yang berprofesi sebagai seorang aktor atau seorang aktris, itu yang diperlukan adalah bakat dari si artis tersebut. Kayak tadi Reza Rahardian, atau mungkin kalau kita lihat Nicholas Saputra, kita lihat dia juga punya akun sosial media, tapi postingannya nggak ada loh tentang eksistensinya dia, kontennya dia, tapi malah postingnya lebih kayak pemandangan, lebih apa, tapi itu tetap laku juga. Toh masih banyak brand ambassador yang pakai dia. Karena apa? Kalau kita sebagai artis punya karakter yang kuat, itu sebenarnya tanpa kita harus punya media sosial pun, si brand atau si PH akan mencari kita. Terus kalau kita emang punya bakat, emang karakter di acting tersebut yang emang diperlukan, pasti dia akan mencari si artis tersebut. Karena apa? Kita sebagai penonton, kita rata-rata bukan mau melihat followernya berapa banyak. Kalau kita mau nonton film, bener nggak sih? Kalau rata-rata di sini subscriber gue kalau nonton ke bioskop, rata-rata ngelihat followernya si artis tersebut banyak, apa karena ceritanya? Atau karena ngeliat si artis tersebut? Pasti rata-rata, ya kalau kita lihat lah, sekarang film lagi naik banget di bioskop itu adalah Agak Lain.
yang penontonnya udah hampir menyentuh 9 juta penonton per hari ini, per hari Jumat sekarang tanggal berapa? 8 Maret ya. Itu udah 9 juta penonton, padahal itu follower pemainnya itu bisa dibilang kayaknya nggak jutaan juga deh followernya. Tapi kita tetap mau ke bioskop, karena apa? Kita lihat filmnya, jalan ceritanya, dan pemilihannya pas semua. Gitu loh. Dan juga gue punya artis di manajemen, ada Yasamin Jasem yang sekarang puji Tuhan lagi lumayan padat untuk filmnya selama 3 tahun ke depan, nggak berhenti. Padahal bisa dibilang secara followernya nggak nyampe 1.200.000 lebih ya per hari ini, tapi filmnya nggak berhenti gitu loh. Jadi memang ada beberapa profesi atau di beberapa bidang memang yang bukan follower nomor 1 gitu loh. Tapi memang karakter, terutama tadi kalau kayak film, pasti kita harus lihat sebagai PH film, kita lihat memang karakternya harus pas, pemilihan perannya harus pas, aktingnya juga harus bagus gitu loh. Reza Rahadian, Nicholas Saputra, itu nggak pernah berhenti juga dari si pekerjaannya gitu loh. Tapi banyak profesi yang misalnya ketika si artis tersebut tidak memiliki karakter yang kuat, misalnya dalam arti, sekarang kalau artis cantik, artis ganteng, itu banyak ya menurut gue sekarang. Tapi kalau dia kurang berkarakter, dia memang harus bisa beradu-adu bikin konten memang semenarik mungkin. Contoh, ketika kita sebagai seorang chef. Nah, sekarang kan chef kan profesinya juga banyak nih. Yang jadi seorang chef, kayak di manajemen gue juga banyak chef. Dan juga kita juga bersaing nih dengan para chef-chef yang lain, jebol-jebolan dari kompetisi. Gimana caranya? Kita harus bikin konten yang memang kalau kita profesi kita sebagai chef, ya postingan kita adalah yang berbau masakan, kuliner, terus juga kita juga bisa review-review makanan. Karena apa? Jadi kita sebagai orang agensi, sebagai orang PH atau seorang brand, dia akan melihat, oh bener nih, dia sebagai seorang chef, jadi kita trust untuk mengendorse dia untuk brand-brand makanan misalnya. Atau sebagai PH-PH yang mau bikin dia kerjasama buat program-program masak. Oh iya, ini konten-kontennya juga ada masaknya segala macam juga, emang dia trust nih. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita punya media sosial yang bagus, punya konten-konten yang menarik, profesi untuk casting pun juga, kita sebagai seorang PA pun nggak kayak dulu ya. Kalau kayak dulu ada media sosial, kita panggil setiap orang suruh casting. Sekarang kita lihat kalau postingan dia meyakinkan, banyak toh sekarang selebgram influencer yang akhirnya muncul di program-program TV, terus juga di beberapa iklan. Karena apa? Karena postingannya dan kontennya memang benar-benar sesuai dengan brand dan sebuah program acaranya gitu. Jadi, oh ya balik lagi tadi untuk film, banyak juga film-film yang memakai jasa artis atau influencer mungkin yang followernya udah banyak banget sampai puluhan juta, tapi banyak filmnya juga nggak naik. Karena apa? Karena memang pemilihan karakternya tidak pas, atau bisa jadi juga secara acting memang si artis tersebut memang bagus. Secara acting gue akuin banyak kok beberapa nama besar artis yang actingnya bagus, followernya sampai puluhan juta, tapi ternyata filmnya di bioskop memang nggak naik karena mereka punya harapan dengan follower yang banyak. Sebenarnya filmnya akan ditonton oleh jutaan penonton, ternyata nyatanya enggak. Karena apa ya tadi? Karena kalau emang pemilihan karakter yang nggak pas, terus juga ya itu saya pemain karakternya nggak pas dan ide ceritanya juga mungkin kurang matang, ya juga itu nggak kurang mempengaruhi untuk film tersebut ditonton oleh kita. Bener nggak sih? Kalau kalian setuju nggak? Kalian komen di bawah. Kalian kalau nonton ke bioskop, kalian lihat artisnya yang main siapa, atau kalian lihat filmnya kira-kira ceritanya seperti apa, atau yang followernya banyak, atau gimana? Coba komen di bawah. Ya, kalau gue sih pribadi, kalau ke bioskop gue harus tahu ceritanya memang menarik. Habis itu gue lihat pemainnya siapa, gitu loh. Kalau gue, tapi kalau kalian kira-kira seperti apa, gitu loh. Jadi sebenarnya sekarang kalau bisa ditanya, kalau gue ditanya, gue sering banget soalnya ditanya sama beberapa DM di Instagram, Kak Rizky, sebenarnya sekarang kalau untuk jadi artis itu berarti sekarang kita harus eksis ya di media sosial ya, kita harus bikin kontroversi ya, bikin keviralannya, bikin apa ya biar kita di undang-undang TV, biar kita jadi main film atau kita bisa dipakai buat iklan segala macam. Jawaban gue sebenarnya sekarang adalah berkonten itu perlu untuk zaman sekarang. Karena apa? Ya tapi balik lagi. Kalau memang si artis tersebut emang tidak mau berkonten ya silakan. Tapi dia harus punya karakter yang kuat. Kayak tadi Reza Rahadian mempunyai karakter yang kuat. Atau Nicholas Saputra tanpa dia harus eksis bikin konten tentang yang kehidupan dia juga tetap dia punya karakter yang kuat. Tapi berkonten itu menurut gua sebenarnya perlu. Lebih bagus lagi sebenarnya kayak tadi lah Raffi Ahmad Nagita.
Biarpun dia udah terkenal, program TV-nya banyak, tapi dia tetap rajin berkonten. Main di YouTube, di platform YouTube-nya, Rans Entertainment, di media sosialnya, di Instagram. Makin banyak kan akhirnya, makin untuk brand-brand yang mau bekerja sama, program TV, segalanya. Kenapa? Kalau kalian punya follower yang banyak, dan juga kalian punya kemampuan yang luar biasa, itu sekarang tuh udah all package. Kita sebagai PH, kita akan pakai si artis tersebut karena apa? Jadi kita punya program dia nih di TV. Dia bisa bantu nge-boost di follower dia buat nonton juga. Jadi dia bisa posting di IG story-nya atau di IG-nya supaya ngebantulah promosiin dari si pihak station atau si pihak brand buat nonton program si artis tersebut. Jadi emang sebaiknya seorang artis punyalah sosial media dan di-manage sosial medianya yang baik, untuk supaya kita juga sebagai pihak agensi, sebagai PH juga punya trust-nya juga lebih tinggi buat si kita pakai jasa si artis tersebut. Tapi kalau memang kalau untuk profesi di bidang film memang 50-50 ya untuk punya media sosial atau berkonten yang viral-viral itu gitu loh. Tapi kalau untuk kalian mau berprofesi sebagai bidang influencer, terus juga kalau kalian di bidang kita endorsement, ya memang perlu ya untuk berkonten untuk di sekarang ini, supaya kita juga sebagai pihak brand, sebagai pihak agensi, kita mau bekerja sama dengan yang memang aktif di sosial media. Terus juga bikinlah konten-konten memang yang mengedukasi juga. Kalau kalian memang pengen bisa dapat brand, bisa kerja sama brand, supaya ya konten kalian emang yang itulah, misalnya kalian mau dapat banyak brand-brand makanan, atau kalian bikinlah konten-konten yang berbau kuliner, berbau makan. Apa yang kalian hobi, bikinlah di situ gitu loh. Oke, ada pertanyaan nih tadi. Tips bagaimana sih bikin konten sosial media di kita sebagai seorang yang pengen menjadi artis? Atau kita udah artis, sudah lama muncul, tapi sekarang kita udah mulai-mulai nih menghilang. Kita harus bikin konten yang seperti apa sih, Kak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau menurut gue sekarang, tadi kayaknya kurang lebih udah dijelasin sedikit. Gimana sih tips untuk bikin konten di media sosial? Kalau kita kondisinya adalah kita masih jadi artis-artis yang nanggung. Kita jangan sampai kayak Raffi Nagita ya, yang emang udah semua orang bisa dibilang semua orang tahu lah Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Kalau kita masih kategori artis yang nanggung adalah bikinlah konten yang sesuai dengan passion kita. Ya, jadi bikinlah misalnya kalian suka memasak, ya udah bikin aja kontennya tapi serius dimasak gitu loh, atau di review-review kuliner. Untuk supaya pada akhirnya kalian mungkin bisa jadi host program masak atau bisa dapat endorse-endorsean makanan kayak gitu. Tapi jangan bikin follower kalian atau bikin orang jadi ngeblank. Misalnya profesi kalian adalah sebagai seorang tadi chef, postingannya nggak ada tentang kulinernya, jadi orang juga bingung nih, ini profesi dia sebenarnya apa gitu loh. Atau kalau kalian seorang gamers, bisa mau dikenal sebagai seorang gamers, bikinlah konten-konten yang berbau review-review games atau permainan-permainan di game atau segala macam. Lebih banyak di situ, bukan berarti kalian nggak boleh posting-posting bikin konten yang lain ya. Tapi bikinlah 80-20 lah. 80% postingan yang sesuai dengan passion kalian, 20% mungkin yang bisa kehidupan sehari-hari kalian atau kehidupan keluarga atau yang apa itu boleh gitu loh. Jadi membuat kita sebagai seorang PH, sebagai seorang agensi, sebagai seorang brand, kita yakin buat pakai sebagai jasa si influencer tersebut atau si artis tersebut buat di program tersebut gitu. Jadi perlu nggak punya media sosial? Bagi gua perlu. Untuk menjadi seorang artis perlu media sosial ya. Tapi sekarang kita balikin lagi ke kalian. Kalau kalian memang punya karakter yang sangat-sangat kuat dan mikirnya gua nggak, media sosial gua juga nggak ada, tapi gua tetap orang masih pakai gua, ya udah. Kayak cari contoh mungkin kayak Reza Radian yang media sosialnya yang main kan juga manajernya dia sendiri pun dia nggak pernah pegang sosmed segala macam, toh tetap banyak programnya, ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi alangkah baiknya karena dia punya karakter yang kuat. Tapi kalau kalian masih jadi kategorinya juga masih yang nanggung, yang tadi masih bilang cantik, ganteng, cuman belum punya karakter yang kuat, alangkah baiknya kalian berkonten lah di media sosial. Oke? Udah cukup jelas? Oke. Kalian komen di bawah, kira-kira kalian mau dibahas tentang apa lagi nih yang buat di monolog gua, di monolog bersama Rizky Breeze, tentang edukasi tentang dunia di entertainment di belakang layar. Komen di bawah buat kita bahas di sini, atau kalau ada pertanyaan juga bisa komen di bawah. Thank you so much buat semuanya. Jangan lupa tonton konten-konten kita juga, bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air di aplikasi Tripper. Bye-bye!